Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan bedah skripsi jurusan Ilmu Politik. Kalau di video sebelumnya adalah bab 1, bab pendahuluan. Di video ini adalah bab 2-nya ya, yakni bab tinjauan pustaka. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab 1-nya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo Sobat Ilmuwan Muda, kemarin kita sudah membahas terkait bab 1 ya. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya. Ada yang menyebut tinjauan pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan studi literatur, dan ada juga yang menyebutnya tinjauan teori. Nah, tapi di bab 2 skripsi kali ini namanya adalah tinjauan teori. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada bab pendahuluan. Meskipun ide pokok yang dikembangkan sama. Jadi sama teman-teman membahas tentang sirkulasi elit. Sirkulasi atau perputaran elit politik adalah sesuatu yang pasti dalam sistem politik demokrasi. Hal ini disebabkan karena mustahil ada orang yang dapat hidup dan mampu untuk berjaya selamanya. Kajian tentang sirkulasi elit terdapat pembahasan tentang proses pertukaran atau pergantian antara elit dengan non-elit, proses pergantian posisi sama elit, dan juga pertukaran kedudukan di antara dua kelompok elit. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Pareto bahwa lapisan elit terdiri dari mereka yang tidak bergabung dalam kelompok yang tidak menempati posisi jabatan politik dalam struktural, dikenal sebagai kelompok oposisi. Jadi di sini sudah mulai masuk di topik pembahasan yang kedua, yakni elit politik. Sirkulasi elit politik tidak hanya terjadi di tingkat nasional saja, akan tetapi sirkulasi elit politik juga bisa terjadi di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan bisa terjadi di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sendiri, sirkulasi elit politik dapat dilihat sejak pertama kali pemilu diselenggarakan. Jadi ide pokok selanjutnya adalah Kecamatan Lembang. Hal ini terbukti di setiap diselenggarakannya pemilu legislatif 5 tahun sekali, pasti ada pendatang baru yang ikut dalam kontestasi tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses sirkulasi atau pergantian elit politik terus terjadi dalam wilayah tersebut. Lalu tinjauan teori di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama ada A, landasan teori. Di sini ada subbabnya lagi, yakni yang pertama teori sirkulasi elit, kemudian yang kedua teori elit politik, kemudian yang ketiga adalah teori kekuasaan. Kemudian poin yang B ada kerangka konseptual. Oke, mari kita bedah isi bab 2-nya satu persatu. Yang pertama, A, landasan teori. Mengacu kepada judul skripsi yang akan diteliti, peneliti berinisiatif untuk mengambil beberapa referensi tinjauan teoritis sebagai landasan teori akademik yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama adalah teori sirkulasi elit. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait sirkulasi elit. Misalnya saja, dalam bahasa Indonesia sirkulasi biasa disebut sebagai pergantian atau perputaran aktor dalam kekuasaan. Gagasan mengenai sirkulasi elit pertama kali dikemukakan oleh pemikir Italia, yakni Vilfredo Pareto. Pareto dikenal karena teorinya mengenai sirkulasi elit memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Teori sirkulasi elit digunakan untuk melihat pergantian kekuasaan dalam struktural pemerintahan. Ini menurut Haryanto tahun 2005. Kemudian yang kedua yakni teori elit politik. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait teori elit politik. Misalnya saja, menurut Susan Keller, elit berasal dari kata eliger yang berarti memilih. Dalam perkataan biasa, kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan suatu bangsa, budaya, kelompok usia, dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum, elit menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elit adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya, sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. Ini menurut Harahap tahun 2015. Lalu yang ketiga adalah teori kekuasaan. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait teori kekuasaan.
Misalnya saja ketika ingin memahami tentang konsep kekuasaan, terdapat beberapa pandangan ahli yang dapat dipelajari seperti Max Weber, Harold Lanswell, Michael Foucault, dan beberapa ilmuwan lainnya. Max Weber memiliki pandangan bahwa kekuasaan itu adalah kesanggupan seseorang untuk mengerjakan keinginannya sendiri dalam suatu hubungan sosial meskipun mengalami perlawanan dari pihak lain dan apapun dasar dari kemampuannya. Ini menurut Budiarjo tahun 2012. Kemudian bagian B, kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Ini menurut Setia di tahun 2013. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa melihat diawali dari pemilihan umum, kemudian panah ke bawah terkait sirkulasi elit politik. Kemudian di situ dibagi menjadi dua ya. Yang di sebelah kiri di situ ada elit politik lama, kemudian ke bawah lagi terkait cendekiawan, pemikir, teknokrat, pengusaha. Kemudian yang di sebelah kanan tadi ada elit politik baru. Di bawahnya kemudian ada cendekiawan, pemikir, dan juga teknokrat, pengusaha. Kemudian di situ mengerucut ya menjadi satu bagian terkait sirkulasi elit dan kekuasaan. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah ke kemana, ke fokus penelitian. Jadi pertama terkait sirkulasi elit. Sirkulasi atau perputaran elit politik adalah sesuatu yang pasti dalam sistem politik demokrasi. Hal ini disebabkan karena mustahil ada orang yang dapat hidup dan mampu untuk berjaya selamanya. Lalu poin selanjutnya yakni elit politik. Elit politik yang dimaksud penulis dalam tulisan ini merupakan elit politik yang menempati jabatan-jabatan politik di legislatif dan elit yang pernah mencalonkan menjadi anggota legislatif. Pergantian atau perputaran elit politik dalam suatu wilayah dan struktur pemerintahan merupakan peristiwa biasa dalam kajian ilmu politik. Karena salah satu inti dari kajian ilmu politik adalah sirkulasi dalam pengertian bagaimana meraih kekuasaan politik. Jadi mengerucut ke sirkulasi elit politik. Bagaimana sirkulasi elit politik khususnya pada skripsi ini di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Lalu poin yang ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman. Dan referensinya juga harus update ya, harus terbaru apalagi jika menggunakan jurnal. Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang membahas terkait elit politik. Untuk kalimat pertama, menurut Susan Keller, elit berasal dari kata eliger yang berarti memilih. Dalam perkataan biasa, kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan suatu bangsa, budaya, kelompok usia, dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Ini menurut Harahap tahun 2015. Lalu yang kedua, ada lagi kalimat tentang elit politik. Yakni elit adalah orang-orang yang berjaya dan mampu mendapatkan kedudukan jabatan tinggi dalam masyarakat. Ini menurut Calik tahun 2017. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait elit politik. Seperti ini. Pareto mengumumkan masyarakat dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan teratas, yaitu kelompok elit yang terbagi-bagi ke dalam elit yang memerintah atau governing elite dan kelompok elit yang tidak memerintah atau non-governing elite. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang terendah, yaitu kelompok non-elit atau masyarakat biasa. Ini menurut Hussein tahun 2007. Jadi ada 3 kalimat seputar elit politik dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah yang keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi, keuntungannya bisa mengurangi plagiasi. Nah oke, langsung saja teman-teman, contohnya kalimat seperti ini. Ini tentang elit politik, ada 2 kalimat. Yang pertama, elit adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. Ini menurut Harahap tahun 2015. Lalu kalimat keduanya, elit adalah orang-orang yang berjaya dan mampu mendapatkan kedudukan jabatan tinggi dalam masyarakat. Ini menurut Salik tahun 2017. Oke, 2 kalimat ya, langsung kita ubah. Kalimat pertamanya menjadi elit ialah golongan warga masyarakat yang mempunyai kelebihan dibandingkan warga masyarakat lainnya sehingga menduduki kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. Ini menurut Harahap tahun 2015.
Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. Elit merupakan masyarakat yang berhasil dan bisa mempunyai kedudukan jabatan tinggi di masyarakat. Ini menurut Calik tahun 2017. Kalau kalian bingung, kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini. Elit adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. Ini menurut Harahap tahun 2015. Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi elit ialah golongan warga masyarakat yang mempunyai kelebihan dibandingkan warga masyarakat lainnya sehingga menduduki kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. Ini menurut Harahap tahun 2015. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini elit adalah kelompok, kita ubah menjadi elit ialah golongan. Adalah kita ubah menjadi ialah, kemudian kelompok kita ubah menjadi golongan. Yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat. Di situ yang memiliki kita ubah menjadi mempunyai. Kemudian daripada kita ubah menjadi dibandingkan. Warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan. Di situ menempati kita ubah menjadi menduduki. Jadi menduduki kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. Ini menurut Harahap tahun 2015. Kemudian lanjut ke kalimat keduanya. Kalimat aslinya tadi kan seperti ini. Elit adalah orang-orang yang berjaya dan mampu mendapatkan kedudukan jabatan tinggi dalam masyarakat. Ini menurut Calik tahun 2017. Lalu kalimat sendiri, kalimat kalian menjadi seperti ini. Elit merupakan masyarakat yang berhasil dan bisa mempunyai kedudukan jabatan tinggi di masyarakat. Ini menurut Calik tahun 2017. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini elit adalah orang-orang yang berjaya. Di situ menjadi elit merupakan masyarakat. Adalah kita ubah menjadi merupakan. Kemudian orang-orang ini kan jamak ya, kita ubah menjadi masyarakat. Kemudian yang berjaya. Berjaya kita cari sinonimnya ya, kita ubah menjadi yang berhasil. Kemudian dan mampu mendapatkan. Mampu mendapatkan di sini kita ubah menjadi bisa mempunyai kedudukan jabatan tinggi dalam masyarakat. Kemudian di sini dalam masyarakat ya, dalam kita ubah menjadi di. Jadi kedudukan jabatan tinggi di masyarakat. Ini menurut Calik tahun 2017. Jadi intinya parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya dan kita juga boleh merubah susunan katanya asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya. Jadi harus tetap mempertahankan inti yang disampaikan dari referensi yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah video bedah skripsi jurusan ilmu politik, khususnya adalah di bab 2-nya, yakni bab tinjauan pustaka. Menarik bukan? Apabila menurut kalian ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan bedah skripsi jurusan ilmu politik. Kalau di video sebelumnya adalah bab 1, bab pendahuluan. Di video ini adalah bab 2-nya ya, yakni bab tinjauan pustaka. Jadi buat